Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Komandan Korem 181 Praja Viratama. Yang kami hormati Kepala Staf Korem 181 Praja Viratama. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Kota Sorong atau yang mewakili. Yang kami hormati Kasiren Korem 181 Praja Viratama. Yang kami hormati para Kasih Kasrem 181 Praja Viratama. Yang kami hormati para tokoh agama dan insan media serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan Komsos dengan komponen masyarakat di Korem 181 Praja Viratama tahun 2021. Mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bangun ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pak Kasrem Korem dan tim yang kami hormati, teman-teman yang berbahagia. Kementerian Agama menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak dan Rem dan juga secara umum kepada TNI yang telah banyak membuat nilai tambah dan plus bagi kemajemukan di bangsa ini. Kita tahu bangsa ini kita harus terima dengan perbedaan dan kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tapi TNI hadir sebagai perekat bagi kita. Dan di tempat ini menjadi saksi bukan baru kali ini, banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan kebersamaan masyarakat, tokoh agama dan para tokoh bangsa telah berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menyatukan visi dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus. Mestinya ini menjadi program utama Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu bukan saja urus satu agama, tapi semua agama ada dalam. Bahkan kita sekarang sudah punya 6 agama termasuk Konfusius. Tapi Konfusius itu belum ada di Papua. Bapak dan Rem dan tamu yang berbahagia, akan tetapi Kementerian Agama melalui satu lembaga khusus yaitu Forum Komunikasi Umat Beragama FKOB memberikan support yang luar biasa sesungguhnya dibandingkan dengan pemerintah. Kita karena tidak dan khawatir jangan-jangan tokoh agama ini hanya dijadikan sebagai pemadam kebakaran, karena terkadang begitu.
karena kurang perhatian pemerintah, nanti ada masalah bagi tokoh agama panggil lagi. Nah ini yang kita hindari. Karena itu di seluruh Indonesia kantor FKUB itu dibangun oleh Kementerian Agama, termasuk di Kota Sorong, difasilitasi bahkan setiap tahun. Segenap hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara komunikasi sosial dengan komponen masyarakat yang diselenggarakan oleh staf teritorial Korem 181 Praja Viratama ini merupakan salah satu wadah yang dapat mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dengan TNI. Acara selanjutnya, sambutan dan rem 181 Praja Viratama kepada yang terhormat Brigadir Jenderal TNI Indra Heri. Kami mohon berkenan memberikan sambutan. Yang saya hormati Kasrem, yang saya hormati para Kasih Korem, para kepala dinas jabatan yang ada di jajaran Korem 181 Bagian Utama, para tokoh agama wilayah kota dan Kabupaten Sorong yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk para insan pers yang ada di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, baik media cetak maupun yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Pertama-tama sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita tidak henti-hentinya memberikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenan dan ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan komunikasi sosial anggota Korem dengan tokoh agama, insan pers yang ada di kota maupun Kabupaten Sorong. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tahu, yakin bahwa Bapak Ibu punya kegiatan yang lain. Namun demikian Bapak Ibu berkenan untuk memenuhi undangan kami, dan sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa kita masih bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID yang saat ini masih melanda kita. Bukan hanya kita, sesungguhnya ada dunia. Ya, kita juga termasuk bagian dari yang terkena dari COVID. Ya, kita harus bersyukur kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, di mana sebagian dari keluarga besar kita, baik petugas medis dan sebagainya, ada yang sakit dan ada yang telah mendahului kita juga. Memang pandemi COVID ini entah kapan berakhirnya, Pak ya, kita juga belum tahu. Makanya pada kesempatan ini juga saya mengajak kita semua untuk semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan. Kita yakini bahwa COVID ini ada, walaupun tidak kelihatan, karena kita bilang tidak ada, tapi buktinya banyak yang sakit, tapi juga banyak orang yang meninggal, Pak ya. Nah, kita bilang ada, barangnya tidak kelihatan. Nah, sampai saat ini, hari ini juga mungkin sejak tanggal 1 Juni kemarin ya, itu pemerintah secara keseluruhan sudah menetapkan PPKM skala mikro di semua provinsi yang tadinya awalnya hanya di Jawa dan Bali, terus bergeser ke beberapa Sumatera, dan sekarang karena peningkatan COVID ini cukup tinggi, makanya secara nasional sudah menetapkan kita PPKM secara mikro sejak 1 Juni yang kemarin. Nah, tentunya kita mempunyai peran aktif untuk mendukung program ini, terutama paling tidak kita mengamankan lingkungan kita, keluarga kita, dan kita mengajak masyarakat kita. Saya yakin dan percaya para tokoh agama kan punya umat. Nah, pada kesempatan itu disosialisasikan untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan ini dan sama-sama menjaga imunitas kita juga. Dan sekarang pun program pemerintah
melaksanakan vaksinasi tujuannya untuk membentuk herd immunity secara nasional. Kalau saya lihat dari datanya memang ya mohon maaf, kita di Papua Barat khususnya di Sorong ini masih sangat rendah memang. Saya lihat itu dari data, saya bicara data memang. Dan Kota Sorong juga masih dalam skala merah ya. Nah, ternyata setelah saya perhatikan memang bahwa di Sorong ini banyak tumpahan dari kabupaten-kabupaten yang lain, dari Mebra, Tambrol, Sorong Selatan, dan termasuk Kabupaten Sorong pun yang fasilitas kesehatan yang ada di sini yang lebih baik kan. Sementara di tempat yang lain saya lihat minim. Saya juga pernah berkomunikasi komsos lah seperti ini dengan para bupati. Saya ajak Pak, mari Pak, ini kesempatan kita untuk membangun fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kita masing-masing. Sebenarnya itu ini bagus nih kan, dananya besar disiapkan oleh negara kan itu. Tapi mungkin karena pertimbangan lain ya sampai hari ini saya lihat tidak begitu ini perkembangannya, sehingga orang banyak turun Sorong. Inilah salah satu kenapa Sorong sampai hari ini masih merah terus itu. Nah itu, nah, makanya sekali lagi kita mengajaklah kita semua untuk berpartisipasi aktif lah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang disampaikan tadi punya umat yang ini, media pun berperan aktif juga untuk membentuk opini masyarakat. Karena kita tahu kadang-kadang dari awal-awal bahwasanya kan antara hoax dengan yang ini benar atau salah, benar mati, kan kita masih ragu-ragu juga ini seperti ini. Nah, apalagi di zaman saat ini kan media sangat berperan aktif dan penting. Ada istilah berita itu kalau yang negatif yang berulang-ulang selalu disampaikan akan membentuk mindset kita seolah berita ini benar. Ya benar itu ya. Pak Leksi ya benar Pak Leksi ya. Nah itu benar. Jadi kita ya itu bersama-sama itu ya, berita bohong terus sama mau diberitakan seperti itu ya, Pak Eri ya betul Pak ya. Nah itulah. Nah jadi ya makanya kita harus menyampaikan apa paling tidak seimbang lah itu berita itu, karena kita yakini bahwa ini barang ini ada. Nah sekarang program vaksinasi juga saya lihat masih lambat juga, karena sebagian masyarakat kita juga masih belum yakin itu. Saya hakul yakin Pak, saya sudah divaksinasi, keluarga kita sudah vaksinasi. Ini adalah upaya kita. Kalau ikhtiar kita lah, Pak Mui ya Pak ya, kita selaku umat kita yakin kita ikhtiar kita. Walaupun semuanya sudah ada takdirnya. Kalau kita sudah bicara takdir sudah selesai semua. Jadi kita duduk manis saja di rumah sudah kan, nunggu takdir kan. Karena perlu upaya kita menjaga makanan kita yang sehat, menjaga kita berolahraga, untuk menjaga imunitas kita kehidupan sehari-hari kita melaksanakan mematuhi protokol kesehatan, kita ada warga kita juga bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Itu adalah upaya kita. Kalau semua upaya sudah kita lakukan, toh akhirnya kita kena juga, kita yakin itu adalah takdir dari Tuhan. Kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh besar yang hidupnya mungkin higienis banget, mulai dari mungkin Presiden Donald Trump yang hidupnya higienis sekali, mungkin saya kira itu kan kena juga. Presiden ada, apalagi menteri ada, gubernur ada, wali kota ada, semua ada, tokoh TNI Polri juga ada. Nah itu yang kena. Saya yakin beliau-beliau itu sudah menjaga semua tuh. Nah, harus dibalik pemikiran kita. Kita jaga saja dengan higienis seperti itu, kita masih kena, apalagi tidak. Jangan dibalik pemikiran kita. Oh itu saja itu kena juga palingnya itu. Jadi harus dibalik pemikiran kita yang sudah melaksanakan dengan tertib protokol ini masih kena juga, apalagi yang tidak. Nah itu maksud kita itu. Jadi kita yakini bersama-sama lah. Mudah-mudahan ini cepat berlangsung lah. Itu benar kerjasama kita semua. Ya hari ini kita lihat di tetangga kita sudah lockdown juga itu kan, di Malaysia juga. Ini berapa? Sudah ada lagi varian baru lagi, ada B135.1 lagi, ada variannya sudah ada lagi. Nah kita lihat di beberapa daerah kemarin di mana di Jawa Tengah itu di Kudus itu udah itu lah kan, kasihan itu kan. Nah jadi emang ya kita yakin lah, makanya kita prihatin dengan kondisi saat ini lah seperti itu. Makanya kita terus mengajak, terus mengedukasi warga kita, umat kita untuk ya inilah bersama-sama lah untuk melaksanakan ini. Ini program PPKM sudah dilaksanakan, mudah-mudahan kalau
kalau herd immunity kita udah terbentuk, paling tidak 70% dari masyarakat bangsa kita ini, ya mudah-mudahan kita tahun depan kita sudah nggak usah pakai masker lagi di beberapa negara di Eropa. Nah itu makanya kita ya mudah-mudahan bisa normal lagi lah ke depannya gitu. Itu yang pertama. Ya, harapan kita sama-sama sebenarnya kita punya umat yang dari para tokoh agama sampai juga memberikan membentuk opini yang positif kepada masyarakat sehingga sama-sama kita berjuang terbebas dari COVID ini. Selanjutnya kita ketahui bahwa memang masih debatable lah Pak, masalah kemarin kita tanggal 1 kemarin kita lahirnya Pancasila. Kita yakinkan memang itu awalnya memang dari BPUPKI awalnya tanggal 1 Juni ya pada saat itu. Memang setelah diinginkan tanggal 18 Juni setelah kita merdeka. Kita anggaplah kemarin kita udah merayakan lahirnya Pancasila. Kita bersyukur bahwasanya salah satu perekat bangsa kita ini adalah Pancasila. Kita tahu bahwa kalau kita melihat ke belakang lah, beberapa negara besar seperti Soviet, seperti Yugoslavia, gitu kan, itu negaranya hancur berantakan, tercerai-berai beberapa negara. Yugoslavia itu kalau nggak salah jadi 6 kalau nggak salah itu. Soviet itu jadi 15 negara bagian. Karena apa? Ya tadi tidak kuat perekatnya itu, sehingga mereka tercerai-berai. Kita alhamdulillah. Padahal dari segi lihat kulturnya Soviet itu dia satu ras ya, satu warna, agamanya pun dia tidak terlalu banyak ini seperti kita, tapi bisa cerai. Yugo begitu juga, kuatnya dia begitu pecah. Kita yang notabene dulu orang berprediksi tahun 98 itu Indonesia itu akan cerai berai, tapi alhamdulillah tidak. Karena kita ini berpotensi cerai berainya cukup besar. Kita tadi disebut oleh Pak Kabir tadi ada 6 agama saat ini. Kalau kita dari suku terlalu banyak suku kita itu kan. Nah, bahasa segala macam terlalu banyak itu. Potensi itu pecah itu kita sangat kuat lah itu, sangat besar. Tapi alhamdulillah Pancasila sebagai alat pemersatu kita salah satunya. Ya selain Pancasila memang ada lagu Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika kita Pak ya. Nah, terus bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu. Tapi Pancasila sangat luar biasa dan kita yakini bahwa ya, ideologi kita Pancasila yang terbaik lah saat ini bagi kita. Walaupun ya kadang-kadang kan masih ada debatable yang saya yakin kita bersyukur kita punya ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita. Kalau kita lihat lagi ke belakang memang sejarah bangsa kita ini kita bersyukur memang kemerdekaan yang kita raih ini memang karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita di alinea pembukaan alinea ketiga Pak yang masalah. Nah, mohon maaf kalau saya salah itu. Kita bersyukur kita bernegara, kita berdiri ini karena diberkati oleh Tuhan. Nah, itulah salah satunya. Kalau Tuhan sudah ridho, istilahnya udah berkat, ya kita tidak terlalu banyak sebenarnya hambatan kesulitan apapun mudah-mudahan bisa kita lalui. Termasuk juga kita yakin bahwa sebesar apapun cobaan itu, kalau kita yakin kita bersatu padu, ringan sama gigih, berat sama dipikul. Nah, ibaratnya itu akan bisa kita lalui seberat apapun masalahan. Kalau ibarat kata orang dulu lidi aja kalau satu kan tidak kuat Pak ya. Tapi kalau dia jadi satu, itu dari satu tuh bisa bersihkan apa saja. Nah itulah. Ada filosofi orang tua dulu yang pernah ditanam kita itu kan. Nah itulah yang menjadi kekuatan kita. Nah saat ini saya bilang tadi kita ada ya biasalah dinamika kehidupan. Namanya membangun negara besar ini perbedaan itu pasti ada. Karena perbedaan itu menyebabkan fitrah ya Pak ya, yang tidak bisa kita hilangkan. Justru karena perbedaan itulah sebenarnya negara kita ini kuat. Bangunan ini berdiri karena ada perbedaan, benar nggak Pak? Kalau bangunan ini hanya satu saja bahannya, berdiri nggak Pak kira-kira? Tidak bisa berdiri. Seperti kita membangun misalnya rumah-rumahan di pinggir pantai lah, semua bangunannya dari pasir semua, benar Pak ya? Begitu ada rumah angin, air sedikit langsung hilang itu. Nah itulah perbedaan sebenarnya suatu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Karena ada perbedaan itu kita lahir. Kalau kita semuanya laki-laki, lahir nggak kita Pak? Mungkin tidak lahir ya. Jadi perbedaan itu memang suatu fitrah, suatu kekuatan. Nah, dan tidak usah dipermasalahi perbedaan. Harusnya kita melihat persamaannya, tidak lagi melihat perbedaannya.
Saya dulu pernah di Jombang, nanti saya cerita. Itu banyak sekali Pak di sana, alirannya banyak banget itu. Ada di sana itu, saya di Jombang jadi dandim Pak di sana. Cerita sedikit lah Pak. Dengan Tebu Ireng, ada pondok pesantrennya besar-besar itu, ada tambak beras, ada Sidikiah juga ada di sana. Nah sama sering itu Pak, akhirnya kita bentuk lah forum komunikasi pimpinan daerah itu. Pada saat itu forum bida yang kita coba FKOB-nya pada saat itu mati Pak pada itu enggak ini. Kita gali lagi sedang. Itu saya sering ngomong itu Pak, sedang kita jangan lihat perbedaannya sedang itu. Kalau perbedaan kita lihat selesai semua sedang, kita lihat persamaannya. Pernah saya kumpulkan di kode itu. Kita sama-sama masyarakat Jombang sedang. Kita sama-sama masyarakat Indonesia, dan kita sama-sama adalah umat Tuhan, sebilang itu kan. Nah, jadi kita melihat kita ini kan umat Tuhan semua gitu sebenarnya. Jadi yang kita melihat perbedaannya, kalau kita lihat perbedaan serusuhan, kan selesai nih. Jadi kita lihat persamaan, sehingga kita akan dengan kita melihat persamaan kita akan menghilangkan perbedaan yang ada. Saya kira itulah tujuan kita melaksanakan silaturahmi ini, sebenarnya untuk mempererat silaturahmi kita, terus ya kita membangun negara yang besar ini Pak, tidak bisa kita sendiri. Ya, kita harus bersama-sama sesuai dengan fungsi dan tugas kita. Kami selaku TNI ya berkewajiban untuk kita membina, kita membantu pemerintah sesuai dengan undang-undang, kita membantu pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.